Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang pertama saya ucapkan selamat kepada siswa baru dan kalian sudah diterima menjadi siswa SMK Tunas Harapan Padu. Pada kesempatan kali ini saya Pak Jais mau menjelaskan jadwal praktek yang ada di kompetensi teknik pemesinan, dan perlu kalian pahami bahwa jadwal praktek di mesin itu berbeda dengan jadwal praktek di kompetensi keahlian yang lain. Di mesin untuk saat ini di tahun kedua menjalankan jadwal teaching factory atau disingkat dengan TEFA. Artinya jadwal teaching factory itu jadwal yang mengadop dari industri. Jadi pada prakteknya, pada pelaksanaannya, setiap kalian mengerjakan job itu langsung tuntas, langsung selesai dalam kompetensi terkait. Kemudian yang pertama yang perlu kalian pahami bahwa di dalam mempelajari atau membaca jadwal yang nanti akan kalian laksanakan di jurusan teknik pemesinan atau kompetensi kalian teknik pemesinan, pertama kalian harus melihat perputaran jadwal bloknya. Di perputaran jadwal blok itu di sini tertera semester gasal 1. Berarti di situ adalah jadwal untuk kelas 10 di semester 1. Lalu kalian perhatikan di sebelah kiri, di situ ada minggu ke, kemudian tanggal, kemudian putaran jadwal. Minggu ke itu kalian lihat ke sebelah kanan, di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai di angka 19. Di situ adalah minggu ke berapa kalian masuk di pembelajaran. Kemudian yang sebelah kanannya ada kelas. Berarti di situ adalah kelas mesin 1, mesin 2, mesin 3, 4, dan 5. Lalu kalian lihat dalam satu baris itu, katakanlah mesin 1. Pada tanggal 13 sampai 18 Juli, kalian di situ kodenya P. Kalau kode P berarti kalian jadwalnya jadwal praktek atau jadwal di bengkel. Kemudian yang bawahnya adalah kelas 10 teknik pemesinan 2. Di situ juga tertera jadwal P. Di minggu yang sama, di tanggal yang sama, di situ ada 2 kelas nanti yang akan masuk ke bengkel atau melaksanakan jadwal praktek. Teknisnya yang TPM 1 atau 10 teknik pemesinan 1, kalian masuk SIP 1. SIP 1 itu nanti akan saya jelaskan lebih detail di jadwal realnya, yaitu jam pertama sampai jam ke-6. Kemudian setelah jam ke-6, kelas 10 teknik pemesinan 2 masuk. Berarti di situ mulai masuk jam ke-7 sampai 6 jam ke depan. Begitu seterusnya, silakan kalian bisa melihat setiap kolom, setiap minggu, kemudian setiap tanggal. Nanti kalian lihat apakah kalian di sini melaksanakan jadwal praktek atau teori. Kemudian untuk minggu kedua, contoh mesin 1 berarti di sini adalah TB. TB itu artinya teori B. Kemudian minggu berikutnya adalah TC, itu teori C. Kemudian minggu berikutnya adalah TA, teori A. Jadwal TB, TC, dan TA nanti akan saya sampaikan lebih detail di lembar berikutnya. Begitu seterusnya dalam minggu ke minggu. Nanti kalian akan berganti-ganti jadwal yang akan kalian laksanakan. Kemudian pada saat kalian nanti jadwal praktek, yang harus kalian lihat adalah jadwal yang sesuai dengan yang ada di monitor. Dari sebelah kiri kalian bisa melihat di situ ada kelas, berarti di situ kelas 10.
Kemudian di bawahnya ada mesin 1, M1, M2 itu mesin 2, kemudian M3 mesin 3, lalu M4, M5, jadi mesin 5. Kemudian di sebelah kanannya, di situ ada kelompok, kolom. Di situ ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya di situ dalam satu kelompok nanti terdiri dari 5 siswa. Absen 1 sampai 5 di situ adalah kelompok yang pertama. Kemudian 6 sampai 10 adalah kelompok yang kedua dan seterusnya sampai kelompok ke-8. Dalam hal ini adalah absen 36 sampai 40. Kemudian di sebelah kanan tadi sesuai dengan yang tertera di lembar yang pertama ada perputaran jadwal. Di sini pada minggu yang pertama yang melaksanakan jadwal praktek adalah mesin 1 dan mesin 2. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal, mesin 1 itu adalah sesi pertama, kemudian mesin 2 adalah sesi kedua. Di dalam satu kelompok itu nanti kita bagi dalam masing-masing kompetensi di minggu itu yang akan kalian lalui. Sebagai contoh di sini pada saat minggu pertama, kelompok 1 di sini adalah kodenya gambar teknik 1. Berarti di situ adalah kalian di absen 1 sampai 5 mendapatkan materi gambar teknik 1. Gambar teknik untuk kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah gambar teknik untuk kelompok yang kedua. Lalu di sini ada PDTM strip kerja bangku 1. Berarti di sini absen kelompok 3 atau absen 11 sampai 15 kalian menerima materi PDTM kerja bangku. Begitu seterusnya kelompok 4 PDTM kerja bangku 2, kelompok 5 PDTM kerja bangku 3, kelompok 6 PDTM kerja bangku 4, kelompok 7 PDTM bubut dan fris B_F itu artinya PDTM, pelajarannya PDTM, kompetensinya bubut dan fris. Lalu kelompok yang ke-8 PDTM LAS. Sehingga dalam satu minggu itu setiap kelompok akan menerima materi yang berbeda-beda. Artinya di sini nanti yang mengampu kalian lebih dari satu guru. Kemudian untuk minggu yang berikutnya, minggu yang kedua, di sini untuk anak mesin 1 kalian menerima jadwal B-1. Berarti kalian yang tidak di blok biru, itu artinya kalian menerima materi teori normatif adaptif yang ada di ruangan. Kemudian mesin 2 di sini, mesin 2 tetap praktek di minggu yang kedua. Praktek di minggu yang kedua. Berarti kalau praktek minggu yang kedua melihatnya adalah kolom yang di sebelah kanannya. Kalau kolom yang di sebelah kanan berarti untuk kelompok 1, absen 1 sampai 5, kalian tidak menerima gambar teknik lagi, tetapi kalian menerima PDTM LAS. Jadi pelajarannya itu LAS. Lalu untuk yang mesin 3, yang awalnya di minggu pertama adalah teori, mesin 3-nya kalian menerima praktek di minggu yang pertama. Berarti mesin 3 melihat jadwalnya atau pembagian kompetensinya itu di kolom yang sebelah kiri ini. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, yang mesin 2 melihat kolom yang sebelah kanan karena kalian sudah minggu yang kedua. Berarti materinya berbeda dengan minggu yang pertama. Begitu seterusnya sampai perputaran jadwal ini selesai pada minggu yang ke-20. Berikutnya adalah
bagaimana melihat jadwal teorinya pada saat kalian menerima jadwal TA1, TB1, dan TC1. Kemudian selanjutnya, pada saat kalian jadwal praktek di bengkel, kalian bisa melihat jadwal pembagian guru seperti yang ada di bawah. Di sini kalian perhatikan jadwal praktek kelas. Di kolom sebelah paling kiri adalah kelas 10. Kemudian di sini kolom yang selanjutnya sebelah kanan adalah sesi. Ini sesi 1, sesi 2. Sesi 1 itu kalau di minggu pertama yang sudah saya sampaikan tadi adalah kelas mesin 1. Berarti kalian masuk mulai jam pertama ini kalau besok sudah normal ada upacara. Setelah itu dimulai jam kedua sampai jam ke-7. Itu untuk anak-anak mesin 1. Kemudian yang anak-anak mesin 2 gimana di hari itu? Masuknya mulai jam ke-8. Jadi jam 1 sampai jam ke-7 kalian di rumah, baru kalian masuk jam ke-8. Lalu untuk materi yang ada, yang pertama, tadi di sana ada PDTM KB, kemudian PDTM LAS, kode gurunya BW. Di sini BW ini adalah kode guru. Kalian bisa melihat di kode guru yang ada di bawah. BW di sini adalah Zainal Arifin. Kemudian setelah jam ke-7 untuk anak-anak mesin 1 selesai pembelajaran, pulang, kemudian disusul anak-anak mesin 2. Begitu seterusnya sampai hari Sabtu. Kemudian yang kedua, pada saat hari Jumat, baik anak-anak mesin 1 sesi 1 dan anak-anak mesin 2 sesi 2 masuk pagi semua. Di sini untuk kompetensinya adalah EM itu adalah elemen mesin, kemudian garis miring PDTM. Di sini EM elemen mesin, kemudian PDKK. PDKK itu adalah perhitungan dasar kelistrikan dan konversi energi. Kemudian di sini kalian bisa melihat kode gurunya ada 2, EG dan AT. Artinya pada saat elemen mesin jam 1, 2, 3 materinya elemen mesin yang mengampu adalah kodenya EG. EG kamu bisa melihat di sini adalah Bu Sabara Luxmana Irjayanti SPD. Kemudian anak-anak mesin 2 sama masuknya tetap pagi. Di jam pertama sampai jam ketiga kalian menerima materi PDKK, perhitungan dasar kelistrikan dan konversi energi. Kemudian jam ke-4 sampai jam ke-6 adalah elemen mesin, sesuai dengan kode guru yang ada di sini. Jadi pada saat kalian hari Jumat, anak-anak mesin 1 dan mesin 2 masuk mulai jam pertama dan berakhir jam ke-6 atau jam 7 sampai jam 11.40. Selanjutnya untuk jadwal yang kebetulan kalian kebagian TA, TB, TC itu artinya adalah teori A, teori B, teori C. Pada saat kalian menerima teori A, jadwal yang berlaku adalah yang berada di kolom 10 TPM TA. Kamu bisa melihat ke kanan. Ya. Contohnya seperti hari Senin, mulai jam ketiga, jam keempat itu pelajarannya PKN, begitu seterusnya, lalu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selama 1 minggu kalian akan menerima dan mendapatkan materi di jadwal A. Berikutnya, pada saat kalian menerima jadwal B, berarti jadwal yang berlaku untuk kelas kalian adalah yang berada di baris 10 TPM TB. Kalian bisa melihat di sini untuk mata pelajarannya sampai hari Sabtu. Begitu seterusnya apabila kalian mendapatkan jadwal C atau TC, berarti kalian jadwal yang berlaku di minggu berikutnya adalah yang berada di baris 10 TPM TC. Mungkin itu penjelasan dari saya.
Seandainya pada penjelasan ini masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kalian bisa menanyakan di grup masing-masing kelas. Sampai pembelajaran berlangsung dengan kondusif, saya masih berada di grup kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.